Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ilham Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 2304539 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah algoritma pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang sudah dispesifikasikan. Jadi saya menyatakan mengajukan diri menjadi asisten praktikum mata kuliah algoritma pemrograman atau dasar-dasar pemrograman di semester depan dan seterusnya. Jadi di sini tema utama yang saya angkat untuk tugas masa depan ini adalah sorting untuk anggota dalam sebuah organisasi berdasarkan poin yang sudah dikumpulkan. Lalu di sini saya menggunakan library stdio.h untuk basic, string.h untuk array, dan juga time.h untuk menampilkan pesan semangat. Lalu di sini saya menggunakan dua tabel. Tabel pertama yaitu person, isinya ID, nama, poin, dan juga usia. Lalu tabel kedua isinya namanya status, isinya ID, jabatan, dan juga wilayah. Saya juga menggunakan extern variable agar bisa digunakan di file lain juga. Lalu di sini ada mesin yang sudah saya rancang. Lalu kita langsung jalankan programnya saja. Menampilkan yang utama, lalu pesan semangat, 99% of programmer quit right before they fix the error. Yes. Keep compiling and programming is live. And the first program that I've ever done is hello world. Error. Oke, lalu lanjut kita ke query-nya saja. Jadi di sini sudah ada display time. Ini fungsi display time. Const ya. Lalu jumlah kalimat. Ini untuk mengukur berapa banyak isi array-nya. Lalu di sini kita print. Dan juga ini untuk waktunya. Time.t sebagai tipe data dari time.h. Seperti integer. Seperti itu. Oke, lanjut ke query utamanya saja. Pertama kita show data yang sudah ada dulu. Ini bisa menggunakan huruf kecil atau besar. Karena akan diubah, huruf kecil akan diubah menjadi huruf besar di sini. Void ubah. Nah, jadi jika dia itu antara A kecil sampai Z kecil, maka akan dikurangi 32 dari nilai aslinya. Seperti itu. Ini kita panggil di sini, ubah. Oke, show. Nah, berikut data yang sudah diminta. Ini adalah data yang sudah ada. Sekarang ini. Nah, di sini kita no space karena ini mesin string. Jadi, misalkan kita membuat show, terus spasi, kata-kata tidak jelas, spasi, akan menampilkan hal yang sama. Gitu. Jadi di sini spasinya dihilangin, lalu dicari menggunakan str, yaitu mencari string dalam string. Oke, lanjut ke show, ke input saja dulu. Kita input. Nah, query-nya valid. Di sini kita menggunakan ke fungsi input data, yaitu yang pertama kita masukkan ID anggota. Di sini scanf ID anggota. Kalau misalkan sudah ada ID yang sama, maka akan menampilkan pesan ini. Contohnya kita masukkan ID-nya SL1. ID sudah dipakai. Nah, kita input lagi ID anggota, kita masukkan yang baru, yaitu SM1, kan namanya salsa, poinnya misalkan 40, usia 17, data berhasil ditambahkan. Kita show, datanya sudah ada, terbaru. Oke, lanjut kita ke show table yang lain, menggunakan show dan juga nama tabelnya, misalkan jabatan. Maka akan menampilkan jabatannya. Di sini ada ketua, wakil, dan juga anggota. Lalu kita show wilayah, maka menampilkan wilayah di mana mereka terdaftar. Itu Sumatera, dan juga ada Jawa. Lalu bagaimana kita menampilkan semuanya sekaligus? Kita show all. Akan menampilkan semuanya. Oh ya, dan juga kalau misalkan show umur, menampilkan umur. Kalau show usia juga sama, menampilkan usia juga. Nah, lanjut ke update. Nah, jadi update di sini kita akan masukkan ID yang anggota yang akan diupdate. Di sini kita buka filenya, lalu masukkan ID-nya. Nanti akan dicari menggunakan string compare. Jadi kita misalkan mau menambahkan poin yang ada pada salsa. Kita masukkan ID-nya, SM1. Nah, kita masukkan poin tambahannya berapa. Misalkan kita tambahkan 30. Maka data sudah diupdate. Kita tampilkan data poinnya sudah bertambah dari 40 ke 70. Nah, lalu kita coba menggunakan inti dari programnya itu sorting, show leaderboard.
Jadi ini akan menampilkan data secara descending dari yang terbesar, dari 110 hingga 60. Nah, di sini show lead, nama programnya dipanggil di sini. Jika leaderboard, maka show lead. Oke, jadi show lead kita pertama memanggil fungsi sort data. Jadi sort data di sini adalah mengurutkan data-data yang sudah ada berdasarkan poin dari yang terbesar menggunakan bubble sort. Seperti ini. Kita pindahkan. Jadi jika yang indeks KAR lebih kecil dari indeks selanjutnya, maka data indeks KAR ini akan dimasukkan ke tem. Lalu indeks selanjutnya dimasukkan ke indeks ini, dan tem akan dimasukkan ke indeks selanjutnya. Seperti itu. Bisa menggunakan rekursif, cuma bubble sort lebih gampang karena ini skala kecil saja. Lalu kita akan memanggil teks filenya secara read, lalu diinputkan menggunakan fscanf. Lalu kita memanggil fungsi long, longi, dan juga longp. Nah, jadi di sini long untuk mencari string dengan string yang paling panjang untuk nama. Lalu untuk long i untuk ID yang paling panjang, yang paling banyak hurufnya. Untuk long p untuk poin. Itu kita masukkan di sini, kita deklarasikan sebagai integer TT, AA, dan juga YY. Lalu kita menggunakan loop untuk membuat tabel ini. Seperti yang tadi di show juga, sama. Lalu di sini kita akan print ID, nama, poin, dan juga di sini kita print ID-nya, lalu nama, poinnya. Jika poinnya memenuhi kriteria ini, maka akan ditampilkan seperti ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke delete. Masukkan ID anggota yang akan dihapus. Kita akan menghapus diam 1. Apakah yakin yang menghapus? Ya. Berhasil dihapus. Lalu bagaimana jika kita menghapus tapi nggak ada? Nah, kita misalkan ID-nya asal aja. ID dengan data dengan ID ini tidak ada. Seperti itu. Ditampilkan. Untuk update juga sama. Kalau nggak ada, maka menampilkan tidak ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke udah semua ya. Oke, lanjut kita akhiri dengan jangan lupa. Ya, di sini spasi nggak spasi sama aja ya. Huruf kecil jangan lupa. Bahagia hari ini. Diakhiri dengan titik koma, maka sudah keluar dari programnya. Sekian hasil dari rancangan mesin saya. Jika kurang saya mohon maaf. Semoga Ibu puas dengan saya dan memberikan nilai dengan sesuai dengan hasil saya. Dan juga untuk mendaftar sebagai asisten praktikum, kenapa harus memilih saya? Yang pertama, saya memiliki logika yang beda dari yang lain. Beberapa orang mengatakan seperti itu, unik, karena menggunakan logika yang tidak biasa dipakai orang lain. Seperti itu. Lalu pada saat saya SMP, saya pernah memenangkan perlombaan di Malaysia, Olimpiade Matematika dan juga Sains, mendapatkan medali perunggu. Lalu pada saat tingkat SMA, saya memenangkan KSN Informatika tingkat kota, masuk ke tingkat provinsi sebanyak 2 kali. 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 atau 2001, dan juga 2001 atau 2022. Saat kelas 10 dan juga kelas 11. Semoga Ibu bisa mempertimbangkan saya dengan baik, karena saya cukup yakin dengan kemampuan saya untuk menjadi asisten praktikum di mata kuliah algoritma pemrograman di semester depan dan juga seterusnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.